Nggak bisa dimulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam kondisi baik. Malam ini kita akan mulai sebuah rangkaian workshop yang akan kita selenggarakan selama 3 hari. Yang ini diinisiasi oleh 3 institusi, yang pertama Galeri RTK Tamsi, kemudian Ruru Galeri, dan Jogja Disability Art. Kami sangat berharap dari Mbak Fai mandek ya. Kami sangat berharap dari workshop ini kita bisa mengenal lebih jauh tentang NFT, khususnya buat teman-teman disabilitas pelaku seni dan juga teman-teman yang lain. Dan kami berharap ini menjadi salah satu lompatan bagi teman-teman untuk masuk dalam dunia digital, di mana kita bisa menjadi bagian di sana dan bisa menjadi mendapatkan hasil juga dari sana. Kami berharap juga teman-teman bisa mengikuti dengan baik sampai selesai. Gitu. Dan kami sangat berterima kasih kepada Mas Irvin Domi dari Ruru Galeri yang sudah memberikan kesempatan bagi kita semua mulai hari ini untuk mengikuti workshop tentang NFT ini. Begitu saja dari saya sebagai perwakilan dari Galeri RTK Tamsi, dan Mas Butong nanti mungkin bisa menyambut juga dari JDA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Butong. Makasih Mas Mano. Langsung nyambung aja karena untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan Mas Irvin Domi yang sudah meluangkan waktu. Begitu juga Pak Nano Warsono dengan Galeri RJK Tamsi. Wah. Jadi sebenarnya workshop ini adalah bagaimana kita memenuhi semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi. Jadi bahasanya kita workshop ini mungkin benar kata Mas Nano tadi untuk membuka wacana-wacana baru bagi teman-teman pelaku seni disabilitas pelaku seni. Dan mungkin yang saya tekankan satu, mungkin kayak untuk teman-teman netra, mungkin dengan adanya online ini mungkin ada keterbatasan nanti mungkin di dalam materi yang berupa picture, nanti akan saya bantu setelah workshop ini, jika ada ditanyakan bisa melalui saya. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Gata. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai saja ke narasumber kita, Mas Domi, untuk penyampaian materi tentang introduksi NFT. Silakan. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berkumpul, mengikuti belajar bersama atau menginformasikan yang saya tahu tentang NFT. Dan terima kasih pertama untuk Pak Nano dan Mas Budi juga untuk kesempatan waktunya. Jadi untuk hari ini sebenarnya kita mau coba lebih santai dulu karena informasi tentang NFT ini mau kita informasikan lebih santai dengan pengenalan dulu apa itu NFT, lalu bagaimana sistem kerjanya, lalu bagaimana nanti outputnya, dan bagaimana pengoperasiannya begitu. Jadi Mas Budi, ini saya boleh share atau saya lebih banyak bercakap dulu? Suaranya di silent Mas Budi. Monggo di-share langsung bisa. Oke. Ya. Mungkin teman-teman sudah ada beberapa yang melihat tentang informasi yang ada saya share di send screen itu. Jadi sebenarnya ini sebuah PDF yang saya buat atau saya ringkas untuk teman-teman yang benar-benar mungkin dari awal, dari basic, dari dasar apa
pengertian, lalu nanti apa itu NFT sistemnya, lalu nanti bagaimana pengosiannya. Jadi kalau untuk di layar, teman-teman bisa melihat informasi apa itu NFT. Jadi sebenarnya NFT itu aset digital di jaringan blockchain yang mempunyai identifikasi kodenya itu seperti kode yang unik. Dan setiap kode itu, setiap image berbeda-beda kodenya. Jadi intinya ketika nanti menemukan karya-karya atau image atau gambar atau nanti ada beberapa informasi karya itu pastinya mempunyai kode-kode yang berbeda. Jadi tidak mungkin tertukar atau lagi tidak mungkin bisa dimanipulasi karena transparan dan juga ada yang namanya smart contract. Jadi informasinya basic NFT itu sebenarnya aset digital yang abadi karena tidak bisa diedit apalagi dihapus. Oke, saya lanjut yang selanjutnya sebenarnya ini saya kasih coba ringkasnya. Jadi NFT itu tadi sudah pengenalan itu digital dari kita image. Nah ini yang kedua bagaimana cara bermain NFT. Saya coba kasih ringkasan 5 poin. 5 poin itu ada Mbak, ini aku kecepatan atau enggak nanti coba diinformasikan aja ya kalau kecepatan. Oke. Jadi ini ringkasan yang saya buat 5 poin teman-teman yang baru atau benar-benar yang dasar untuk benar-benar basic mau join, mau bermain di NFT, mau berkarya di NFT, pertama harus punya yang namanya dompet digital atau biasa disebut dengan wallet digital. Nanti saya tunjukin setelah informasi PDF ini contoh-contoh yang saya sebutkan dalam PDF ini. Lalu setelah punya dompet digital, lalu kita harus mengisi dompet itu untuk pertama kalinya dengan koin kripto. Bisa diketahui teman-teman, kripto itu seperti alat transaksi digital atau biasa kita sebut koin kripto. Nah, itu kita harus mempunyai koin kripto itu. Nanti di mana belinya, nanti saya kasih tahu informasinya. Ada beberapa tempat seperti money changer, dari uang rupiah kita coba tukar ke koin kripto atau koin digital. Namanya ada Indodax, ada toko kripto. Setelah udah punya koin, kita langsung menuju ke marketplace-nya NFT. Jadi yang dimaksud dengan marketplace ini seperti logikanya kalau kita atau teman-teman tahu untuk kita belanja online yang sekarang ini di Indonesia itu ada Tokopedia, Shopee, lalu ada Bukalapak dan lain-lain. Nah, sama di NFT juga ada beberapa nama yang nantinya teman-teman untuk bisa berjualan atau membeli karya-karya NFT-nya. Ada nanti Hiketnang, ada nanti misalnya Foundation, OpenSea, dan lain-lain. Nanti saya coba informasikan detailnya. Lalu setelah teman-teman udah punya dompet, udah ada koinnya, udah tahu tempat untuk menginformasikan karya-karyanya, yang untuk nomor 4, bagaimana caranya untuk menginformasikan karya-karya teman-teman yang tadi sudah mungkin diupload atau diminting di dunia NFT ini untuk disebarluaskan ke teman-teman yang di luar sana, itu kolektor atau sesama kreator atau sesama yang memang juga seniman yang ada di NFT dengan cara akun sosial media Twitter. Kenapa Twitter? Karena memang Twitter itu ketika kita mempublish atau men-tweet yang informasinya berupa link, ketika kita klik, dia akan menuju langsung ke halaman website marketplace yang kita taruh informasinya. Setelah itu, dirasa mungkin teman-teman sudah aktif juga di Twitter, lalu juga dibutuhkan komunikasinya di komunitas Discord. Discord itu seperti WhatsApp group. WhatsApp group, tapi formasinya itu lebih ke banyak. Misalnya contoh ada beberapa room, kalau di grup WhatsApp itu kan hanya grup ya. Nah kalau Discord itu ada pembagian-pembagiannya lagi. Misalnya kita mau jualan, mau bertanya, nah itu ada di Discord. Oke, di layar ini yang dimaksud tadi contoh dompet digital, wallet. Ini saya coba screen capture.
seperti ini. Tujuannya memang dompet itu pertama untuk menampung atau menginformasikan transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan. Itu ada di dompet digital, itu di Kukai namanya ya. Oke, kita lanjut. Ini ada Indodax. Nah, Indodax ini maksudnya tempat untuk bertukar. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mau berusaha untuk kayak mungkin menukar, atau nanti sebaliknya ketika koin-koinnya sudah banyak mau ditransfer ke duit rupiah atau USD atau dolar, itu bisa melakukan di Indodax. Ini contoh websitenya. Di sini terlihat banyak sekali koin-koinnya, tapi biasanya kita hanya beberapa koin aja karena ini sebenarnya di dunia kripto banyak sekali. Kalau di NFT mungkin total biasanya 7 koin atau 7 mata uangnya untuk bisa ditransaksi. Nanti detailnya saya coba informasikan lagi. Nah, ini marketplace yang tadi saya bilang, saya informasikan. Seperti contohnya tadi saya sebut ada Bukalapak, lalu ada misalnya Tokopedia, lalu ada Shopee. Nah, di NFT juga sama. Di sini saya coba screen capture informasi 4 marketplace terbesar atau mungkin yang terbanyak dipakai sama para kreator di dunia NFT. Yang pertama itu ada Hen, atau sekarang sudah juga mengkonvert atau menggantikan namanya jadi Teya, tapi biasanya karena platformnya sama, masih kita sebut namanya Hen. Lalu ada Super Rare juga sama, itu juga marketplace dan koinnya Ethereum. Lalu ada OpenSea, OpenSea pakai Ethereum. Lalu yang Foundation itu pakai Ethereum. Kalau Hen ini pakai koinnya koin Tezos. Oke, ini informasi tentang Twitter. Mungkin teman-teman nanti bisa kalau belum ada atau mungkin belum punya, bisa langsung join atau gabung ada akun Twitter. Sama seperti halnya teman-teman membuat Facebook caranya. Lalu ini contoh halaman, nanti saya informasikan juga contoh halaman untuk informasi Discord-nya seperti apa. Ini pada dasarnya hampir sama seperti WhatsApp. Cuman yang lebih detailnya di sini ada room atau ruangan-ruangan lagi terbagi detail. Ada yang namanya room untuk kita berjualan. Kalau kita sudah punya karya, nanti kita bisa posting atau kita bisa ketik atau kita bisa berbagi di room itu. Lalu atau misalnya kalau kita punya kendala dalam untuk mengupload apa, di sini juga ada roomnya untuk kita berbagi soal tools-nya bermasalah, bagaimana cara mengatasinya, ada semua. Begitu. Ya, mungkin basic yang 5 PDF ini sudah saya bagi. Untuk detailnya, saya coba share informasi tentang tadi yang saya sebutkan lebih detail ya. Ini saya coba informasikan, share screen lagi, contoh-contoh untuk misalnya teman-teman lebih tahu seperti apa tadi Indodax. Nah, tadi bisa terlihat di sini di layar informasi tentang halaman website Indodax. Indodax itu pada dasarnya kalau kita pakai logika simpelnya seperti money changer atau tempat bertukarnya uang. Nah, bedanya ini tempat bertukarnya koin. Kita punya koin, kita tukar rupiah, atau dari rupiah kita tukar ke koin. Yang di monitor kita lihat ini, yang saya share screen, ini kan banyak banget nih yang informasi koinnya Indodax. Biasanya saya hanya memakai 4 koin ini yang saya sering pakai atau saya sering gunakan di NFT. Tapi yang paling sering lagi yang nomor 4, ini yang XTZ atau Tezos. Mungkin sesekali saya pakai Ethereum atau ETH. Sebenarnya saya mengusulkan atau mungkin menginformasikan yang utama untuk teman-teman di awal kalau mau join
atau mau benar-benar mengerti tentang NFT, belajarnya dari CoinTezos aja. Kenapa saya menyarankan CoinTezos? Yang pertama, karena soal biayanya lebih murah. Lebih murahnya karena sekarang misalnya kita lihat nih di layar monitor, satu CoinTezos harganya Rp45.000. Jadi sangat berbeda jauh kalau misalnya teman-teman melihat di atasnya Tezos ini ada Ethereum. Satu koin Ethereum sama dengan 46.500 sekian ini. Jadi baiknya buat teman-teman nanti kalau mau benar-benar mencoba, saya menyarankan atau istilahnya mungkin lebih memudahkannya kita pakai Tezos. Pertama murah dan juga marketplace-nya banyak. Banyak itu dalam arti pertama kolektornya banyak, komunitasnya banyak. Jadi teman-teman nanti gampang sekali untuk berkomunikasi begitu. Nah, ini contoh misalnya tadi ngomongin Rarible, ada seperti marketplace-nya, dan ini foundation, dan ini website yang tadi saya sebut marketplace-nya ini Hiketnang yang pakai koinnya, pakai koin Tezos gitu. Ini seperti ini halaman websitenya. Seperti kita lihat ini sebentar yang saya cari. Nah, ini halaman profil dari marketplace-nya Sihen atau Hiketnang yang menggunakan koin Tezos. Di sini teman-teman bisa dilihat ini seperti halnya halaman dari Facebook kita lah kalau simpelnya. Di sini ada informasikan nama kita, lalu ada informasi misalnya nanti teman-teman kalau sudah membuat karya ada berapa karya, lalu nanti ada informasi kolektornya ada berapa nama, lalu koleksi dari teman-teman untuk membeli karya-karya yang ada di sana ada berapa, ini semua terlihat jelas. Itu kenapa makanya informasi dari NFT ini sangat benar-benar terdata atau benar-benar tertulis, karena di sini benar-benar tidak bisa diedit, dihapus, atau ditipu lah, kasarnya nggak ada. Berbeda dengan kalau kita mungkin menginformasikan tentang penjualan karya secara fisik. Kadang kita nggak tahu juga misalnya membuat karya siapa yang membeli. Nah, kalau di sini ada informasinya siapa aja yang mempunyai karya-karya kita gitu. Ini contoh-contoh websitenya. Ini juga untuk menginformasikan misalnya ada yang menawarkan karya-karya kita, itu ada semua, kita pakai informasinya di nftbikers.xyz. Ini nanti saya share pasti di informasi teman-teman kalau membutuhkan untuk kita bisa setelah praktek informasi web-web ini. Ini ada juga objkt.com, ini contoh-contoh profilnya dan transaksinya, semua terdata dan tertulis dengan baik begitu. Ini teman-teman yang lumayan sudah aktif, ada Dila, ada teman-teman Indro, ada Sari. Jadi di NFT teman-teman ini bisa mengupload atau berkaryanya semua file dari yang JPEG, PNG. Kita kalau mau lihat detailnya seperti ini ya teman-teman. Ini ada contoh informasi di halaman web ini, nama-nama file yang bisa di minting. Istilah minting itu adalah mengupload karya kita. Itu ada JPEG, ada GIF, ada PNG, ada SVG, ada MP4, ada website, ada MP3, ada WAV. Nah, ini hampir semua format-format digital yang ada di dunia internet itu bisa kita upload karyanya. Tadi juga di sini bisa terlihat di monitor ada zip. Itu semacam folder-folder atau mungkin kalau teman-teman ada yang membuat kolase-kolase seperti buku, nah ini bisa juga gitu. Jadi kalau nanti ada yang bertanya file-file apa yang bisa di NFT-kan, hampir semua file. Saya jawab hampir semua file bisa di-upload atau dikaryakan di dunia NFT ini begitu. Lanjut, ini saya ngasih lihat ada di monitor contoh Discord yang tadi saya maksud. Nah, ini misalnya kita melihat ada beberapa misalnya marketplace-nya itu sendiri yang misalnya kalau kita sekarang lagi buka OpenSea,
ini dia punya juga Discord atau dia punya ruang grup Discord. Untuk apa? Informasinya di sini. Misalnya tadi, kalau misalnya karya-karyanya bermasalah, contohnya bermasalah, ada yang copy paste atau ada yang istilah di NFT copy minting. Nah, ini bisa dilaporkan. Misalnya karya kita diupload, diposting, tiba-tiba ada yang copy lalu diduplikat. Nah, kita bisa lapor, ada di sini. Dan juga di sini bisa menjual karya kita atau mempromosikan. Istilahnya di NFT itu ada sealing. Nanti teman-teman juga bisa sealing ada di sini. Jadi room-room ini kita akan masuk sesuai dari kebutuhan kita juga. Misalnya kita hanya sekedar mau ngobrol, ada lounge, ngobrol, berkenalan dengan para seniman atau kreator-kreator yang ada di seluruh dunia. Ini ada terkumpul semua di sini. Jadi jejaringnya benar-benar pertemanannya tanpa batas. Nah, ini ada Hiketnang juga punya, Indonesia juga punya, ada Metarupa, ada beberapa grup-grup lain nih. Kemarin saya juga baru bikin Indo NFT First, itu saya buatkan room. Jadi untuk bisa berkenalan nanti setelah acara pameran untuk bisa membuat acara lagi annual event gitu. Nah, jadi informasi tentang NFT ini bisa dibilang memang kalau untuk informasi ada di website atau di YouTube gitu misalnya teman-teman cari, memang terlalu rumit. Makanya tadi saya membuat yang 5 poin tadi nih, yang 5 poin ini yang basic, benar-benar untuk bisa kita terapkan, ini sangat mudah sekali. Begitu. Nanti setelah pertemuan ini kita akan coba semua 5 poin ini untuk teman-teman langsung mempraktekkan karya-karyanya ada di dunia NFT. Malam ini saya coba untuk step by step atau pelan-pelan menginformasikan tentang NFT. Jadi sekarang ini saya coba mungkin membuka sesi untuk tanya jawab Mas Budi, supaya mungkin kalau ada yang kelewat atau bisa saya ulangi. Begitu Mas Budi. Oke, Mbak Berta, bisa dilanjut. Mungkin mau ada sesi tanya jawab. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau mau bertanya di kolom chat, silakan. Yes, silakan. Cek. Saya bisa bertanya, Mas? Ya, boleh, silakan Mas. Nah, mohon maaf Mas, tadi kan Ya. tentang... Perkenalan dulu, Jan. Oh ya, Namanya. kan saya Riza dari Jogja. Ya, Gini Riza. Mas, Ya. tadi kan saya mendengar itu kita kayak bikin sebuah karya ya. Betul. Nah, apakah NFT itu bisa ditradingkan Mas? Dan tingkat resikonya apakah sama dengan seperti kayak kita trading di cryptocurrency? Seperti itu Mas. Terima kasih. Oke, ini saya coba langsung tanggapi ya Mas Budi ya. Oke, jadi sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu sangat berbeda untuk kita ngobrol soal trading Mas. Jadi kalau trading itu berbeda sistem dan berbeda platform. Kenapa berbeda? Karena informasinya yang marketplace yang saya coba kasih lihat ya ini, yang untuk di informasi misalnya di, karena kalau untuk ngomong trading atau ngomongin soal dunia kripto berbeda karena di sini kita memakai sistemnya dengan cara image yang kita upload ini yang kita jadikan nilai tukarnya. Misalnya kita lihat di sini ada karyanya Dila gitu ya. Ini karyanya dijual 12 tezos. Jadi maksudnya tadi kalau trading ini kita berbeda. Kalau trading itu kan ngomongin soal nanti naik turunnya dunia currency-nya, terus kita memantau sifat. Nah, kalau di sini transaksinya itu berpengaruhnya dari kita kayak sebenarnya kalau bahasa simpelnya ini kita seperti mempelajari jual beli digital yang barangnya memang dari image yang kita upload gitu Mas. Jadi berbeda. Jadi nilainya itu akan naik atau akan turun tergantung dari nanti ada namanya secondary atau biasanya kita lihat dari pergerakan para kolektornya yang mencoba untuk
menjual lagi, dan itu nanti menjual itu akan ada namanya transaksi, dan kita sebagai yang pertama yang senimannya atau kreatornya, kita selalu mendapatkan persenannya dari situ, Mas. Jadi berbeda tuh kalau trading, karena ada yang namanya ntar di Indodax ini sebenarnya ada juga nih untuk informasi tradingnya. Cuman agak rumit sekali karena itu harus mengenal tentang detail-detail koin. Ini contoh yang trading ini ada banyak nih Mas, informasi koin-koinnya nih di Indodax nih, bisa lihat di layar itu yang ijo-ijo nih kalau Masnya lihat, yang bergerak-bergerak itu yang kita harus pantau tuh gitu. Jadi kalau di NFT kita nggak perlu harus tahu atau update tentang detail-detail itu gitu. Gitu Mas paling jawabannya. Cukup menjawab nggak Mas? eh Lumayan sih, maksud saya gini Mas. Kita kan beli karya, kan contoh ini saya tunanetra Mas. Ya, Picture kan mungkin teman-teman yang lain agak sulit ya, bisa ya. picture. Nah, jadi gini maksud saya, apabila kita beli karya orang, itu kita jual harga tinggi itu apakah bisa kayak gitu Mas? Oh, atau bagaimana gitu? ya. Oh, Maksud saya. kalau pertanyaannya mengarah ke sana, sangat bisa sekali Mas. Kenapa sangat bisa? Karena memang di situ poin yang memang kita biasanya justru kreator itu berharap memang akan terjadi seperti itu. Ini yang misalnya teman kalau ada yang melihat ada di monitor itu memang karyanya harganya 12 yang sekarang ini ya. Dulu awal-awal si senimannya atau kreatornya menjualnya cuma di 2 tezos, Mas. Jadi sekarang ini kolektornya sudah menaruh angka di 12. Berarti kan kalau dilihat grafiknya sudah naik 10 10 tezos gitu Mas. Jadi pertanyaannya Mas ini bisa sekali dan memang seperti itu permainannya Mas, simpelnya atau gamenya memang seperti itu Mas. Kita membeli karya misalnya ada dari 1 tezos, kita wajib justru memang harus lebih dari angka pertama kali kita beli. Angka tadi kita beli 1, minimal kita menjualnya di angka 6. Kenapa 6? Misalnya kita harus juga melihat persenan berapa yang didapat kreatornya atau seniman awalnya. Karena kalau misalnya beli 1, dijualnya 3, memang secara ekonomi untung. Tapi kan 3 itu nanti Masnya nggak dapat full 3 karena sudah dipotong untuk persenan senimannya atau kreatornya gitu Mas. Jadi kita nanti kalau untuk ada istilahnya mungkin yang namanya untuk ngeflip itu ya, istilah di NFT, kita juga harus lihat berapa yang primerinya, harga awalnya, lalu persenan untuk seniman atau kreatornya. Nanti lihat di secondary-nya pasarannya berapa, begitu Mas. Menjawab mungkin Mas atau ada pertanyaan lagi? Udah cukup Mas. Oh ya, oke, Makasih. terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Oke, makasih Riza. Berarti karyanya Mas Nano, aku nanti dibeli Riza yang jualin ya. Nah, itu. Jadi bisa ini Mas, bisa jadi sistem untuk bekerja sama atau mungkin Cocok. kalau di dunia 2 dimensi itu yang namanya istilahnya goreng-menggoreng sebenarnya. Ini terjadi di NFT begitu. Gitu Mas. Lanjut, mungkin ada mau pertanyaan atau mau ada yang mau lebih dikasih detail informasinya? Oke, monggo yang lain. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya Aat dari Jogja, disabilitas netra. Ya. Menanyakan, misalnya kita punya sebuah karya musik gitu ya, kita punya lagu, karya audio gitu. Ya, betul. Apakah atau bagaimana cara kita tahu untuk menjual karya itu kita harganya di harga berapa atau ada standar minimalnya atau bagaimana untuk menjual karya itu? Oke. Ya, mungkin itu dulu. Itu dulu. Oke, saya coba langsung tanggapi. Pertanyaannya memang menarik. Ini biasanya kita praktekkan ketika nanti yang kelas selanjutnya. Ini saya coba terangkan untuk teman-teman nanti di awal. Setelah kita sudah mempunyai akun dan memproses dompet apa yang lain, lalu memang ada step lagi atau ada pertanyaan selanjutnya itu ketika kita mengupload karya, berapakah harga yang harus kita pasang gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk di awal, teman-teman ini justru jangan melihat ekonominya yang langsung tinggi
dalam arti upload karyanya, dan itu nanti ada beberapa karya yang sifatnya kayak step by step itu juga Mas, atau seperti misalnya kasih yang memang untuk semisal kalau istilahnya promonya dulu gitu. Karena apa? Karena kita orang baru ya, orang baru kita coba minting, upload, lalu tiba-tiba kita pasang harga tinggi. Sedangkan ada orang yang sudah lama, harganya kategorinya lebih rendah dari kita. Orang-orang akan memilih pastinya yang itu, Mas. Jadi basicnya atau pada dasarnya nanti untuk di awal minting, di awal upload, kasih harga atau benar-benar yang mungkin kalau di Tezos ini kasih aja harga 0,1 atau 0,1. Tujuannya untuk nama teman-teman yang sebagai kreator seniman ini bisa tersebar atau diketahui para kolektor atau para komunitas. Setelah nantinya dari karya yang pertama diupload dan berhasil misalnya kategori ludes atau laris, nanti kita naik tahap-tahapannya Mas. Gitu. Jadi ini sebenarnya basic ekonominya hampir sama ketika kita mungkin datang ke misalnya ada sekaten gitu ya, kanan kirinya ada jual sate, nasi goreng, tiba-tiba kita datang nasi goreng juga dan harganya lebih tinggi, pasti kan orang akan memilih yang sudah ada duluan dengan harga rendah gitu Mas. Jadi hampir sama untuk di awal saya menginformasikan untuk promo dulu aja karena sangat berbeda permainannya, berbeda dunianya. Kadang seniman besar atau mungkin orang yang sudah terkenal pun ketika bermain di wilayah ini itu kadang kepopularitas atau mungkin orang terkenal ini kayak semacam jadi nol lagi gitu karena ini gamenya berbeda, orangnya sistemnya juga berbeda gitu Mas. Jadi simpelnya dikasih promo dulu gitu, dikasih harga murah dulu gitu. Gimana Mas, apa kurang jelas atau gimana Mas? Sudah cukup jelas Mas. Ya. Jadi terima kasih. Sama-sama. Oke, monggo. Oke. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih kebingungan? Iya, kalau nanti butuh diulang, nanti saya coba ulang nggak apa-apa. Misalnya ada bagian soal dompet digital atau marketplace-nya, nah itu nggak apa-apa. Nanti saya coba ulangi lagi atau informasikan lagi nggak apa-apa. Ini Mbak Ari mau tanya. Ya, lagi silakan. raise hand. Iya. Silakan. Ya, selamat malam Kak. Mau tanya, kalau untuk yang koin kripto itu, apakah ada jumlah minimalnya yang harus kita isi di dompet digitalnya? Oke, kalau untuk di awal, sebenarnya dengan uang 100.000 atau istilahnya kita lihat nih ya, misalnya sekarang ini di 47.000 ya, kita pakai 2 koin saja cukup sekali. 2 koin berarti di sini sekitar ya 100.000 lah ini ya berarti ya. Jadi di awal kalau untuk bisa dibilang mau coba-coba dengan uang 100.000 aja sudah cukup Mbak. Jadi nggak perlu nanti karena untuk di awal yang terpenting adalah untuk mengetahui sistemnya dulu Mbak. Atau mungkin ini cara kerjanya bagaimana. Jadi koin yang dibutuhkan 2 aja cukup, 2 Tezos. Gitu. Kalau kita ngobrol soal Tezos, kita 2 Tezos cukup atau sekitar rupiahnya 100.000 lah tadi mungkin di 91.000 ya gitu. Tapi memang kalau nanti kita di Endodax itu ada pajak dengan uang 100.000 kita bisa dapat 2 koin gitu. 2,00 gitu. Jadi 2 koin Tezos atau 100.000 sudah cukup. Begitu Mbak. Apakah sudah cukup menjawab Mbak Ari? Cukup, makasih. Oke, lanjut. Sama-sama. Mas Bayu mungkin langsung saja. Halo Mas Bayu. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Bayu dari Solo, saya difabel netra begitu. Ya. Yang pertama saya mau menanyakan masalah dompet digitalnya. Di sini kan kita dicontohkan seperti di Indodax ya. Seumpamanya kita ini dulu deh. Apakah kita bisa atau gini? Selain Indodax yang mungkin bisa lebih fleksibel selain Indodax itu kira-kira apa? Yang pertama itu. Terus
semisalnya kalau kita membuat yang kedua ya, semisalnya kita membuat karya seperti yang ditanyakan Mas A tadi tentang musik. Kan musik itu kan mungkin lagu mungkin gitu ya. Iya. Lah kalau kita lagu itu kan kita jual belikan mungkin cuma satu. Lah kalau kita pengen menggandakan seperti itu sistemnya gimana ya di NFT itu? Mungkin itu Kak. Oke, Terima oke, kasih. oke. Saya langsung tanggapi. Yang pertama, kenapa saya menyarankan kayak Tezos atau nanti belinya di Indodax? Sebenarnya selain dari Indodax ini ada contoh toko mall, toko kripto. Tapi saya kenapa menyarankan Indodax? Pertama, Indodax ini yang terdaftar di OJK. Jadi misalnya teman-teman ada bermasalah dengan misalnya kita mau istilahnya kita mau isi ulang gitu ya, isi ulang, terus ternyata jaringannya tiba-tiba error dalam arti kok nggak nyampe-nyampe. Itu sama Indodax diganti 100%. Nanti ada informasi itu. Karena ada beberapa kasus atau mungkin ada beberapa contoh sebelum-sebelumnya itu ada teman di istilahnya mungkin di tempat lain itu dia transfer sesama user atau sesama pengguna itu bermasalah dan itu hilang gitu aja dan pihak yang dipakai tempatnya ini dia tidak bertanggung jawab. Jadi saya kenapa menyarankan Indodax? Memang dia kalau untuk urusan potongan istilahnya kayak di money changer pun kita juga ada kena potongan. Memang agak sedikit besar, tapi besarnya itu kalau dirupiahkan paling sekitar 800 sampai 1000 perak sebenarnya. Memang kalau kita nukarnya banyak itu lumayan kerasa. Tapi kita menjaga si security-nya atau sistemnya, Mas. Takutnya misalnya kita ada salah-salah transfer atau salah-salah untuk kita upload atau kita untuk isi ulang. Nah, itu bisa digantikan sama mereka karena nanti ada customer service-nya ini yang 24 jam untuk kita bisa menginformasikan kendala-kendala kita selama memakai Indodax ini, Mas. Begitu. Jadi soal yang tadi Mas yang nanya selain Indodax, ada. Tapi saya pribadi, ini kenapa saya menyuruhnya atau mungkin menginformasikan Indodax, karena saya pakai Indodax. Dan punya ada beberapa yang bisa dibilang secara keamanan gitu, kalau ibarat bank itu aman nih banknya gitu, nah ini saya memilih Indodax gitu. Lalu yang kedua, informasi tentang karya gitu. Yang tadi soal musik misalnya ya. Itu sebenarnya begini. Mungkin memang kalau penjelasan saya tadi itu mungkin belum terlalu detailnya soal nanti memposting atau meminting karya ini. Jadi gini, di dunia NFT ini karya kita memang satu, dalam arti kita mengupload, saya coba ada contoh yang ini. Jadi upload itu memang satu karya, tapi karya yang satu itu bisa dijadikan edisi. Dalam arti seperti kitanya misal di dunia sablon misalnya atau di dunia edisi contoh-contoh karya yang pakai edisi. Satu karya itu bisa kita duplikasikan jadi 100 karya, 1000 karya. Karya di sini ada yang namanya untuk upload atau untuk minting, kita ditanya edisinya mau berapa. Kalau kita mau satu aja, nggak apa-apa. Boleh, tapi saya menyarankan selalu harus ada edisi. Kenapa? Karena kalau nanti menjualnya harga murah, ya berarti kita harus menstrateginya dengan kita bikin jadi banyak gitu. Jadi misalnya satu karya yang tadi misalnya kalau contohnya musik ya, satu musiknya dijual 3 tezos, kan sayang sekali. Mendingan dijual 0,1 tezos tapi edisinya 100. Jadi 0,3 tezos kali 100 itu kan lebih banyak begitu. Jadi ini juga yang harus dipahami bahwa kalau untuk kita upload bukan berarti satu karya. Jadi bisa dibikin seberapa yang kita mau, Mas. Begitu. Jadi informasi ini akan saya bagi nanti atau saya detailkan setelah kita memproses upload karyanya atau kita mau praktek karyanya di marketplace-nya begitu, Mas. Tapi intinya pertanyaan Mas itu saya jawab ini bisa diduplikasikan atau digandakan begitu. Mungkin begitu, Mas. Apakah cukup jelas?
Oke, Kak, cukup jelas gitu. Terima Ya, kasih. sama-sama Oke. Mas. Untuk selanjutnya Mas Anfield Wibowo, silakan. Ya, selamat malam Mas Domi. Ya, selamat malam Mas. Ya, ini sebenarnya Anfil Wibowo nama anak saya. Oh Masih iya, pakai anak saya. Nama saya Doni. Nama ya, saya Doni. ya Mas. Saya mau nanya tentang karya Mas, Ya, mengenai hak cipta jadinya. oke. Jadi misalnya saya buat ini untuk anak saya sebenarnya. Jadi anak saya yang berkarya. Ya, Jadi misalnya anak saya dia gambar Snow White. ya, Gambar Snow White dia pakai digital, dipakai di handphone atau di komputer, di create. Apakah itu kena royalti atau kena hak cipta dari Disney seperti itu? Pertanyaannya sebenarnya begini juga, Pak. Jadi itu plek-ketiplek atau sudah dimodifikasi istilahnya? Sudah dimodifikasi. Oke, kalau sudah dimodifikasi kan mungkin kalau di dunia seni rupa itu ada apresiasi ya. Jadi sebenarnya kalau di NFT itu juga ketika gambar misalnya kita mengambil dari Google, itu kan berarti gambar yang kita upload di dunia seperti Google itu kan itu seperti kayak kita sudah merelakan atau boleh diambil sama siapapun sebenarnya. Yang membedakan kita memang biasanya ini hak ciptanya itu jangan sampai plek-ketiplek. Karena kalau plek-ketiplek itu ada namanya istilahnya copy minting nanti di NFT. Yang akan melaporkan itu adalah teman-teman komunitas yang berdampak akunnya itu akan disuspend atau di-ban. Jadi nanti dompetnya, duitnya tidak bisa diambil, lalu akun-akun yang ada di marketplace itu yang orang bersangkutan akan hilang, begitu. Oke. Kalau jika dia menggambar Snow White dengan dia tidak ngambil dari Google, dia hanya menggambar aja, tapi tokohnya tokoh Snow White itu kira-kira gimana, Mas? Atau anak saya kan suka pakai aplikasi itu, aplikasi dia menggambar pakai aplikasi itu kan, di aplikasi itu kan kadang-kadang suka ada ikon-ikonnya, misalnya ikon bintang atau ikon apa gitu. Apakah itu bisa nggak di NFT? Karena kayak saya juga gini, kalau tadi dari penjelasan Bapak sebenarnya hampir sama, saya juga sering menemukan tekniknya adalah kolase, di mana kolase dari materi-materinya itu ditemukan di internet. Lalu sama kreatornya itu dijadikan satu dalam bentuk satu image gambar, dikumpulkan atau ditumplekkan semua di dalam satu image. Dan menurut saya sampai detik ini itu memang itu jadi sesuatu hal yang tidak bermasalah atau menjadi karya baru sebenarnya. Asalkan memang tidak penting itu. Jadi benar-benar yang membedakan, ciri khasnya, karena ada sistem komputer nanti yang membaca bahwa ini karya copy atau itu nanti ada tuh sebenarnya, Mas. Gitu, Pak. Oke, jadi ada komputer yang akan membaca ya? Ya, AI itu AI. Dan biasanya tapi kalau di NFT yang membuat informasi tentang, oh ini ada yang mengcopy atau ini ada yang menduplikat, itu dari komunitas yang nantinya dilaporkan namanya seperti copy minting tadi istilahnya, begitu. Oke. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Nah, Ya. kebetulan kalau anak saya dia sukanya manual, jadi dia memang tidak jiplak, tapi dengan pen atau dengan jarinya dia menggambar tokoh. Nah, itu dengan imajinasinya sendiri. Nah, itu apakah saya juga khawatir apakah nanti misalnya Disney akan protes atau gimana, itu yang saya ingin tahu sih, Pak. Saya pikir ya, terima kasih banyak. Ya, saya pikir kalau dari basicnya dari itu manual, lalu ada goresan-goresan di sana, itu sudah berbeda sih sebenarnya, Pak, gitu. Oke. Siap. Ya. Terima kasih, Mas Domi. Sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang lain kalau malu-malu boleh lewat chat aja. Ya, boleh lewat chat juga. Saya mau nanya. Oh ya, silakan, Mas Butong. Enggak, sebelumnya gini, saya juga belum tahu nih teman-teman dari Netra ini ya Mas Domi, apakah akses atau enggak ya ketika Indodex seperti itu. Nanti biar teman-teman nyoba dulu. Boleh, kan? boleh. Biar pada nyoba di rumah ya teman-teman dari Netra, coba dicoba yang tadi disebut sama Mas Doni, Domi. Nah,
Kalau saya pertanyaannya gini Mas, mungkin mewakili semuanya juga sih gitu Ya. kan. Mungkin loh ya. Bahwa kan kayak musik ini kan ada apa? Musik terus karya di kanvas atau di kertas gitu kan. Itu kan ada fisiknya gitu. Betul, Nah, yang dijual bahasanya digitalnya ya, mungkin betul. pemahaman saya seperti itu. Nah, Ya. itu nanti fisiknya itu gimana, Mas? Kalau ketika ada ternyata ada yang mau beli gitu. Oke. Ya. Hmm, Itu aja Mas dulu. itu aja. Oke. Oke, jadi ini banyak pertanyaan seperti ini sebenarnya karena memang kalau saya lagi berbagi info ini di teman-teman Jogja karena banyak pertanyaan seperti ini karena basicnya atau pada dasarnya mereka membuat karya fisik. Lalu ada datangnya sistem NFT ini, mereka mencoba bagaimana akhirnya ikut serta juga. Nah, sebenarnya gini Mas, nggak masalah. Caranya misalnya ada teman-teman juga di Jogja atau di Jakarta kota lain, dia bikin memang on paper juga ada, on canvas ada. Lalu yang on paper atau on canvas ini difoto supaya resolusinya besar atau supaya gambarnya tidak pecah, bagus itu difoto gitu ya dengan kamera yang proper gitu bagus. Lalu hasil dari foto itu di minting atau diupload di NFT. Nah, itu ada pertanyaan, itu gimana jadinya? Nanti fisiknya sama digital gimana? Begini, kalau yang di kanvas itu memang ada karya yang kanvas, yang digital ada. Nah, ini sangat berbeda. Misalnya, ada kolektor membeli karya kanvas, diinformasikan ke kolektornya, Pak atau Bu, ini saya karya ini di kanvas, tapi saya punya yang akun di NFT. Jadi karya ini image-nya ada di sana. Tapi ini sangat berbeda. Karena orang yang mempunyai karya di NFT digital, itu hanya mempunyai karya NFT digital, bukan karya si kanvasnya atau karya kertasnya. Jadi sebaliknya juga, ketika orang membeli karya si digital, bukan berarti dia harus mempunyai kanvas atau kertas, atau orang membeli kanvas atau kertas punya digitalnya, begitu. Karena itu sangat berbeda, dan itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Karena pada dasarnya juga banyak akhirnya ketika ini sekarang sudah mulai offline, di galeri itu ada yang menampel karya kanvas, lalu di kanannya itu ada semacam mungkin tablet, TV, atau informasi QR code itu untuk menuju ke digitalnya. Jadi tidak masalah sejujurnya atau sebenarnya karena itu balik lagi kekayaan intelektual itu milik si seniman atau kreator awalnya, begitu Mas. Jadi Ya, jawabannya tidak masalah. sip. Nih, menjawab semuanya. Mungkin juga untuk Ya. yang musik sama ya, Mas ya. Hampir Oh, iya. sama juga. Jadi musiknya memang sudah pernah misalnya dimasukkan ke Spotify atau ke platform digital, tapi kan itu sifatnya mungkin berbeda ya. Kalau misalnya nanti kita di NFT, ini di NFT adalah platform yang lebih kreatif lagi di sana gitu. Seperti halnya karya, jadi berbeda, nggak apa-apa. Oke, Gitu. makasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Mungkin masih tersisa 8 menit, silakan. Lebih juga boleh, lebih nggak Oh apa-apa. iya, lebih juga. Yang lain nunggu nonton bola ya. Mbak Ari Gitu. mau tanya lagi, nggak apa-apa, silakan. Ya, maaf sebelumnya aku mau tanya lagi. Itu buat pembelian koinnya itu gimana ya, Kak ya? Oke. Itu aja. Sama apa? Maaf. Udah ya, berarti ya. Halo? Halo? Ya, maksudnya hanya pertanyaan cara belinya berarti ya? Iya, yang pertama cara belinya, terus yang kedua karena aku ini berkaryanya lewat medium wajah, apakah bisa dijual di NFT, Kak? Oke. Berarti ada 2 pertanyaan dalam ya. bentuk foto gitu ya, Mbak? Iya, jadi aku fokusnya ke ilustrasi gitu. Jadi mungkin sedikit saya jelasin Mas Domi. Ya. Hari ini face painting ya. Oh, oke. Nah, mungkin bayangan saya dia hasil karya dia itu difoto ya, face paintingnya dia difoto terus di-upload ya. Dijual di itu bisa nggak? Kira-kira. Oke. Ya, oke saya jawab dulu yang bagaimana cara untuk ini ya membeli koin. Jadi
nanti teman-teman itu yang sudah mendapatkan informasi ini bisa coba-coba untuk membuka yang namanya website Indodax. Ini seperti halnya kita mendaftar Tokopedia atau Shopee. Jadi di situ nanti ada informasi namanya, terus KTP-nya apa, itu ada profil-profilnya semua. Jadi nanti di situ diisi aja gitu. Diisi aja dengan caranya gampang, ikutin informasinya di sini. Nanti setelah itu semua sudah benar-benar terdata dan terverifikasi sama sistem yang ada di komputernya Indodax, tinggal melihat koin apa yang akan kita butuhkan. Misalnya yang tadi kita sudah melihat ini ada koin yang namanya Ethereum atau ETH atau XTZ, itu si Tezos. Nah, itu nanti kita tinggal klik aja. Nah, diklik nih. Nah, ini kan ada informasi tentang informasi harganya terakhir berapa. Nah, itu nanti ada tulisan deposit dan withdraw. Itu bisa. Nah, ini mungkin detailnya bisa kita tes nanti di pas praktek gitu. Jadi supaya teman-teman sudah memahami basicnya dulu, basicnya dengan cara mencoba membuka websitenya dulu indodax.com. Nanti saya coba ini deh beberapa website alamatnya saya informasikan di halaman chat. Lalu teman-teman mencoba untuk login, sign in di sana. Lalu nanti setelah berhasil, oke. Lalu akan kita ke tahap deposit ini atau kita mengisi atau membeli begitu koinnya. Gitu Mbak, gimana kira-kira? Udah Kak, sedikit Pak. Ya, begitu. Dan yang untuk pertanyaan kedua itu bisa sekali karena tidak masalah gitu. Karena itu sudah direka ulang atau sudah dibuat ulang dengan cara manual tadi si mbaknya, jadi berbeda, nggak apa-apa gitu. Memang basicnya dari foto lalu di-drawingkan, setelah drawing itu jadi nanti mau didigitalkan dengan cara mau di-scan atau difoto, nah itu mau jadi karya baru, nggak masalah gitu. Gitu Mbak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut, saya mau tanya. Iya, silakan. Oke, itu kan tadi kalau Mbak Ari itu face painting, jadi harus kayak mengkreasikan wajahnya dulu. Kalau kasus seperti Ghazali itu kan cuma foto doang. Dia foto wajahnya terus dijual, terus laku mahal. Nah, untuk kriteria karya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di NFT sendiri, gimana Mas Dom? Apakah ada? Sebenarnya kalau untuk kita, misalnya mbaknya nyinggung atau mention si Ghazali, itu sebenarnya juga balik lagi itu gorengan ada sekelompok orang sebenarnya. Jadi itu momen yang tidak bisa diulang kembali sebenarnya sih. Itu sangat apa ya? Sangat benar-benar yang tersusun rapi sistemnya, karena yang membuat itu adalah segelintir orang dan membuat itu jadi populer. Dan kalau itu diulangkan atau di kita misalnya gini menyontoh, wah ternyata sistem Ghazali begitu bisa bagus atau istilahnya bisa laris, bisa oke. Terus kita membuatnya, wah itu kayaknya sangat sulit lagi tuh untuk kita bisa ngejar itu. Jadi kalau menurut saya sarannya dicoba-coba aja drawing, karena kita tidak tahu ini kan secara dunia ya, dalam arti ini orang yang sangat banyak sekali gitu. Jadi kita tidak tahu juga selera orang-orang yang gimana. Misalnya kayak kalau saya nyuruhnya, wah nanti mbaknya gambar karakter bebek aja, belum tentu juga, karena gambar-gambar yang lain juga pasti akan disukai sama orang. Ini kan benar-benar kita menjualnya di dunia bebas gitu Mbak. Jadi yang saya sarankan dicoba-coba aja semuanya gitu, karena kita nggak tahu sampai tahap yang mana nanti marketplace yang mana yang bisa menyukai karya-karya Mbak gitu. Dicoba aja sebenarnya. Oke, makasih. Ya, ini untuk Mas Riza, lanjut. Silahkan. Ya, Mas nanya sedikit lagi. Ya. Tadi kan menyinggung tentang Indodax ya. Iya, betul. Kan Mas kita disarankan login melalui web ya Mas ya. Nah,
Sedangkan Indodax itu kan ada apps-nya tuh di Play Store tuh kalau untuk Android kan. Betul, betul, betul. Apakah kita untuk transaksi itu harus lewat web loginnya untuk Oh, Indodax-nya kayak gitu, Mas? enggak. Oke. Itu aja atau ada lagi? Udah cukup, Mas. Oke, saya langsung jawab. Jadi kenapa tadi saya menyarankan membukanya pakai browser website? Karena untuk di awal ini tadi harus mengisi data-data atau mengisi informasi profil. Nah, kalau itu dilakukan pakai handphone, itu sangat rumit sekali, Mas. Jadi, lebih baik saya menyarankan di awal untuk yang namanya pelengkapan informasi data profil harus lewat website karena di situ detail dan cukup informatif, layar besar gitu ya dan mudah gitu. Nah, kalau nanti pakai HP itu setelah nanti sudah terkonfirmasi atau terverifikasi sama pihaknya Indodax, baru kita menginstal yang namanya website aplikasinya di handphone, itu nggak apa-apa. Untuk pembelian selanjutnya atau untuk kita mau withdraw itu kayak menukar koin kita ke rupiah misalnya, itu bisa nanti pakai HP, nggak masalah. Tapi untuk di awal, saya menyarankan pakai desktop, pakai website atau browser gitu, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih Mas Reza. Ya. Ini jam 10 pas. Ayo yang lain. Oh, di sana jam 10, di sini belum. Oh, masih ada bonus waktu. Boleh, silakan kalau mau nanya lagi nggak apa-apa. Atau Yang lain ada mungkin yang mau dua jam diulangi gitu boleh. atau sudah paham? Sepertinya masih ada yang mau bertanya atau gimana? Boleh, silakan bertanya. Teman-teman. Tapi tadi ini Mas Doni. Ya. Doni. Apa ya jangan menjelaskan cukup jelas runtut apa namanya? Menurut saya sih udah teman-teman memahami ya. Cuma memang dari memahami biasanya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi karena pengen tahu. Betul, betul. Saya punya pertanyaan. Oke, monggo. Saya Akil Nurrahman. Saya mau bertanya, dengan NFT ini nih, apakah kita harus memantau website ini sering atau bisa, misalnya membutuhkan berapa jam per hari gitu untuk memantaunya gitu? Ya, terima kasih. Oke, sebenarnya kalau pertanyaannya dipantau website, itu bukan website sih sebenarnya. Kalau website yang sekarang bisa dilihat di monitor atau di layar ini sebenarnya pergerakan nilainya aja. Maksudnya naik turunnya itu kan berubah. Ini sekarang kita bisa melihat 1 Tezos 45. Bisa jadi besok pagi ini jadinya 35.000 bisa aja. Itu maksudnya yang dilihat-lihat. Tapi kalau untuk di NFT justru lebih baik aktifnya tuh di Twitter karena ada komunitas kan di sana sama di Discord ini. Karena nanti di situ kalian bisa saling berkenalan dan juga bisa saling untuk menjual karya-karyanya seperti ini. Ini ada informasi, saya menjual karyanya ini di sini ada berapa edisi, harga 1 pesos. Nah, itu terjadi nanti semuanya di Discord. Jadi justru mungkin yang saya nyarankan aktifnya di 2 platform ini aja, Twitter dan Discord. Kalau untuk yang Indodax-nya ini nggak usah. Atau ini hanya terpakai istilahnya untuk mengetahui nilai dari koin-koin yang kita punya gitu. Oh, sama satu lagi. Kalau misalkan aku dapat uang 100.000 gitu ya. Terus di hari esoknya itu ganti. Terus di dompet kita itu masih tetap 100.000 atau ganti dia? Dia mengikuti. Jadi mengikuti itunya. Iya, mengikuti. Lagi naik nanti benar-benar bisa naik, lagi turun ya ngikut turun. Jadi mengikuti dari angka kriptonya. Ya kita harus pintar-pintar nyairinnya kapan ya? Iya, gitu. misalnya kalau kita lihat wah ini lagi angkanya bagus, kita mau cairin. Nah, itu. Atau kayak wah ini lagi turun, kita beli. Nah, kayak gitu-gitu kita butuh yang namanya website Indodax ini. Jadi kalau untuk yang aktifnya ya Twitter dan Discord-nya cukup gitu. Oke. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin
Mas Ya. Domi. Ya, Ya. saya mau lanjutin dari apa yang dikatakan Akil. Ya. Apakah ada notifikasi dari misalnya ada kita mengupload karya sudah, apakah ada notifikasi kalau karya kita sudah ada yang beli gitu. Jadi mungkin kita sibuk nggak pernah lihat lagi buka komputer lagi di wallet kita, di profile kita, apakah ada notifikasi? Notifikasinya sih sebenarnya nggak ada sih. Intinya memang hanya terlihat di sini di kukainya, di dompetnya. Ya mungkin kita beberapa kali sering itu bisa lewat handphone kok ini. Jadi semua bisa kita pantau. Iseng-iseng kalau kita biasa aktif di Instagram kayak kita buka Instagram aja sebenarnya. Gitu. Jadi nggak ada kayak notif chatting WhatsApp gitu, nggak ada sih. Kita lebih ke melihat aja gitu. Oke. Iya. Itu karya bisa diulang, karya bisa di meeting lagi nggak? Katakan dia ajak waktu katakan 3 bulan, terus nggak laku, belum ada yang beli, terus kita meeting lagi bisa ya? Maksudnya dengan gambar yang sama? Iya, gambar yang sama. Oh, kalau saya sarankan jangan, karena nanti itu kebacanya, karena begini, untuk yang sudah terminting atau yang sudah masuk di upload di profil atau di itu kita, itu kan sudah tidak bisa dihapus. Jadi kalau misalnya kita upload lagi, berarti ada 2 gambarnya, yang sama, cuma masalah beda waktu, tapi nanti itu masuknya kategori copy minting. Gitu. Jadi saya sarankan justru kalau mau minting atau mau upload, pakai karya baru aja terus begitu. Nah, terus jangka waktunya berapa lama kita ambil? Kalau buat teman-teman biasanya kalau mau oke sebenarnya sehari 1 bisa, atau 3 hari sekali juga bisa. Itu sebenarnya balik lagi ke strategi para seniman atau kreatornya begitu. Oh iya. Karena mereka maksud saya itu gambar itu kan ada periodnya, nggak tahu istilahnya apa ya, period, katanya upload ini hanya bisa katakan 3 bulan, sebulan atau 1 tahun. Nah, enggak, maksudnya gini, kalau untuk di teman-teman di sini karena basicnya digital, ada yang tiap hari dia minting upload gitu. Oke. Jadi kalau yang lama itu kan biasanya yang karya fisik ya, atau on canvas, memang membutuhkan waktu lama ya. Gini, mungkin maksudnya gini, Mas Doni. Iya. Domi. Maksud Pak Doni, sama-sama Domi ini berapa karya yang sudah diupload, gitu kan? Apakah ada periodenya? Oh, nggak ada. Sampai kapanpun dia akan abadi di sana, selama internet masih ada, berarti image itu masih ada, begitu. Oh, oke. Maksudnya gitu kan Pak Doni? Iya. Maksudnya gitu. Jadi nggak ada pilihan waktu. Jadi kita mulai upload nih. Upload. Katakan malam ini diupload gitu kan? Upload ya. Saya lihat di mana di YouTube pernah itu kan ada jangka waktunya ya. Kita pilih sebulan, 3 bulan, 1 tahun. Nah itu nggak ada. Di sini sih nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin tambahan mungkin ini Pak Domi, itu mungkin website yang dari OpenSea. Kalau OpenSea kalau nggak salah saya itu kan ada jangka, ya betul, ada jangka waktunya. Nah, apabila jangka waktu pemasaran itu sudah berakhir, apakah itu akan bisa diupload lagi? Mungkin itu Pak ya, Pak Doni ya? Iya, betul. Iya, saya sebenarnya paham, tapi biasanya teman-teman tidak ada yang melakukan itu. Oke. Yang ada dia mengupload karya baru gitu. Bukan seperti dia men-take down terus dia upload lagi, karena nanti bisa jadi kebacanya seperti copy minting begitu. Berarti sorry Mas, take down itu bisa ya? Ketika nggak bisa, take down nggak bisa. Gitu. Di delete, diedit aja tuh nggak bisa. Makanya kita nanti kalau misalnya mau mencoba praktek untuk minting, lalu untuk mencoba upload, itu memang harus detail. Seperti misalnya ini nama titel judulnya apa, titel terus nanti deskripsinya apa, itu harus kita lihat-lihat dulu. Dan biasanya biar nggak salah atau nggak typo, itu biasanya kita bikin di Word dulu aja untuk informasi-informasi itu, supaya ketika kita sudah klik upload, kita benar-benar yakin itu sudah fix gitu.
Oke, Mas. Jadi Iya. mungkin gini ya, mungkin bisa saya ambil sedikit, mungkin benar atau salah nanti dibetulkan kalau ada yang salah. Maksudnya kalau karya yang misalnya sudah diupload gitu ternyata belum ada peminatnya nih gitu kan. Berarti yang dikencenginnya itu mendingan promonya ya, Mas. Persis, betul. Oke, Karena gini, ketika nanti, oke, kita contoh ya, karya pertama kita minting malam ini, kita upload malam ini. Kita tunggu sampai minggu depan, nggak ada juga nih. Kita 2 bulan, 3 iya, 2 bulan, gitu 3 ya, bulan Mas. nggak ada. Nah, kita upload lagi yang baru. Nanti ternyata yang baru ini laku, ya kan? Nah, orang-orang itu akan mencari karya sebelumnya gitu, otomatis si kolektor. Jadi menurutku biarin aja gitu, jangan di apa-apain gitu. Bisa istilahnya di burn, itu bisa dibakar istilahnya, itu bisa. Tapi menurut saya sih belum pernah, atau saya pribadi, teman-teman juga yang sudah di NFT sayang ketika itu dibakar atau di burn. Jadi biarkan aja, karena suatu saat nanti ketika kita, amin, kalau misalnya oke secara penjualan ke depannya karya-karya, orang-orang akan mencari karya kita yang lama pastinya. Sama halnya seperti sistem yang ada di karya-karya kita ngomongin galeri 2 dimensi. Misalnya kayak kalau teman-teman tahu Eko Nugroho, Mas Eko itu sekarang harga yang mahal juga adalah pas zaman dia kuliah gitu, Mas. Jadi benar-benar yang karya lama itu ya seperti arsip aja, nggak apa-apa gitu. Gitu. Contohnya gitu logikanya sebenarnya. Ini sebenarnya menarik ya, karena ada keterbatasan waktu. Ya. Teman JBI juga pegel juga kayaknya. Mungkin nanti kita ada sesi-sesi tambahannya nanti dari kesepakatan kita bersama gitu kan, karena ini juga malam. Terus Pak Direktur juga udah kecapean juga karena dia dari pagi. Wah, iya. Itu top banget lah pokoknya. Itu Berta juga nih. Jadi mungkin untuk sesi saat ini kita akhiri. Ini udah juga ada babak tambahan ya. Karena tadi harusnya jam 10 tapi kita tambah sampai 10 menit. Itu biasa gitu. Oke. Mungkin teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Monggo Mbak Berta, silakan. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi, kalau ada pertanyaan bisa lanjut di tanggal 13 di jam yang sama. Untuk Pak Nano mungkin mau nambahkan? Sudah cukup sih, cuman mau foto bersama dulu ya kali. Oh, asik. Stop share screen-nya, silakan. Stop share screen ya, Berta. Udah, silakan nih. Ayo ditampilin semua dulu, Berta. Ayo on cam semua. Ya, enggak on cam semua. Posisi ganteng sama posisi ganteng. Backgroundku nanti diganti ya, di edit ya. Masih ada yang belum on cam. Oh iya, oke, apa-apa. Oke ya, nanti tak ambil 3 kali sih. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2. Nah, ini nanti bisa diminting ya. Wah. Diminting kemana, Mas? Diminting. Di headset bisa. Oke ya, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat, selamat berpuasa bagi yang menjalankan, dan terima kasih untuk hadir malam ini. Selanjutnya kita akan tetap bertemu di 2 sesi berikutnya. Teman-teman bisa nyari informasi juga untuk bahan pertanyaan. Kayaknya tadi pertanyaannya sudah lumayan juga sih. Berarti kan teman-teman udah pada belajar. Ada PR nggak tapi nih? PR, lu mau PR nggak? Sebenarnya PR-nya mungkin teman-teman, saya pernah men-share juga tadi informasi yang basic NFT itu boleh dibagi kalau yang sudah punya. Jadi coba aja untuk bisa login atau join di Indodax misalnya, atau nanti misalnya cari tahu tentang Kukai Wallet-nya, lalu tentang Discord. Nanti kalau memang ada pertanyaan untuk sesi ke depan berikutnya kita bahas lebih detail. Oke. Ya, PR-nya itu ya, wallet sama Indodax ya untuk. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Mas Domi, Yes. semuanya terima kasih. Terima kasih. Oke, saya close ya. Mbak Fai, makasih. Oke, Terima kasih banyak.